Sore, ini VT 272 ya. Nah, pada perkembangan terakhir, Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya ditelepon oleh Prabowo mengenai banyaknya perusahaan yang pilot. Jumat sore, tiba-tiba handphone Hotman berdering. Ternyata yang menelpon adalah Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo. Bapak Prabowo menelpon Hotman. Nah, penjelasannya itu saya sudah bikin dalam bentuk buku yang berjudul Indonesia Incorporated. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah pemahaman mengenai konsep bank. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia ini kekeringan likuiditas, tetapi begitu banyak orang yang punya simpanan kekayaan di Singapura? Kenapa? Apakah orang Indonesia ini lebih cinta negara Singapura? Apakah mereka lebih senang jalan-jalan ke Singapura? Atau mereka punya rumah di Singapura? Atau kenapa? Atau mereka punya kewarganegaraan Singapura? Nah, jawabannya semua itu bukan itu masalahnya. Jadi begini, ini adalah diagram konsep bank. Konsep bank itu bermula dari simpanan ya. Simpanan itu adalah M1. Itu adalah uang tunai yang dimiliki sebuah negara. Dari simpanan itu kemudian dilempar menjadi kredit bank. Nah, kredit bank itu M2. Jumlahnya adalah 10 kali lipat dari simpanan. Ya. Nah, misalnya simpanannya 1 triliun dolar, maka uang yang diputar itu 10 kalinya, 10 triliun dolar. Kira-kira demikian. Nah, pihak yang utama yang menjadi mesin penciptaan kredit bank ini itu adalah World Bank. Nah, di Singapura, bank-bank yang ada di Singapura merupakan cabang atau downline atau distributor dari bank sentral. Nah, apa bedanya dengan di Indonesia? Sekali lagi kita lihat diagramnya ya. Bank-bank di Indonesia, dia bukan bank, tapi misalnya ya Bank Mandiri ya. Dia bukan Bank Mandiri, tapi lebih tepat disebut perseroan mandiri. Dia merupakan BUMN. Kalau bank, dia seharusnya bagian dari Bank Indonesia. Nah, dia merupakan distributor dari penciptaan kredit bank, seperti bank-bank di Singapura merupakan perpanjangan tangan dari World Bank. Nah, karena Bank Mandiri merupakan BUMN, merupakan perusahaan atau perseroan mandiri, maka dia bukan distributor dari bank sentral. Nah, kemudian dari M2, sekali lagi kita lihat diagramnya ya. Perusahaan-perusahaan itu mengambil kredit. Nah, bedanya, misalnya ya, perusahaan itu Telkomsel. Ketika Telkomsel itu mengajukan kredit kepada Bank Mandiri, misalnya Telkomsel itu mendapat tugas dari pemerintah untuk membangun jaringan network 5G di seluruh Indonesia, katakanlah membuat 200.000 tower BTS ya. Misalnya, proyek tersebut merupakan surat perintah kerja dari pemerintah. Nah, tentu akan dibayar. Nah, dengan adanya surat perintah kerja itu, tentu Bank Mandiri menerima pengajuan kredit dari Telkomsel. Apa yang terjadi? Bank Mandiri itu tidak mampu membiayai proyek atau SPK ini tanpa adanya agunan. Jadi dia minta agunan. Karena apa? Karena Bank Mandiri ini merupakan perusahaan yang mencari keuntungan. Sehingga dia nanya agunannya mana. Nah, bedanya kalau di Singapura, Telkomsel sekaligus dibeli sahamnya sebagian 30% oleh Singtel.
Bedanya adalah ketika Singtel mengajukan pinjaman kepada kredit bank di Singapura, ditanyain apa yang menjadi proyek kamu untuk pembiayaan ini. Dia mengajukan SPK dari pemerintah, surat perintah kerja dari pemerintah untuk membangun infrastruktur jaringan 5G di Indonesia. SPK-nya jelas dan sah, maka itu oleh bank di Singapura sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari atau distributor dari World Bank, dia akan menyalurkan kredit. Nggak perlu agunan, karena apa? Karena proyek ini kalau sudah selesai pasti dibayar oleh pemerintah Indonesia. Nah, setelah itu, ya, maka Telkomsel ini nggak berjalan ya atau terseok-seok ya. Ketika dibeli Singtel sebagian, langsung Telkomsel ini langsung meledak. Ya, karena apa? Karena adanya instrumen pembiayaan dari bank di Singapura yang diakses oleh Singtel. Jadi banyak BUMN di Indonesia itu kalau dibeli oleh perusahaan Singapura langsung meledak. Karena apa? Instrumen bank yang ada di Singapura yang mampu menjadi distributor penyaluran kredit M2 World Bank. Di Indonesia, banknya merupakan perseroan. Jadi mereka cari keuntungan dulu, ditanya agunannya. Jadi seperti ayam dan telur, masyarakat di Indonesia ini yang punya agunan dan merupakan nasabah kredit bank hanya 14%. Yang 86% masyarakat di Indonesia tidak bisa mengakses kredit bank karena kemungkinan tidak punya jaminan. Nah, ketika uang dari Singtel ini diputar menjadi bursa efek, ketika dilempar kepada bursa efek Singapura, itu saham Telkomsel bagus karena sebagian dimiliki oleh Singtel. Nah, ketika misalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu pun mau mengajukan akses kepada kredit bank di Bank Mandiri misalnya ya, itu juga terhalang oleh jaminan. Nah, ketika mereka mengajukan kredit kepada Singapura, mereka diminta proyeknya. Proyeknya misalnya apa? Penugasan dari pemerintah atau dia mau bikin bendungan yang ditugaskan oleh pemerintah. Nah, hasil dari produksi atau omset dari perusahaan di Indonesia rata-rata disimpan oleh bank di Singapura. Kenapa? Karena pada waktu perusahaan-perusahaan ini mau mengajukan akses kepada pembiayaan bank, mereka diminta print rekening koran. Nah, supaya sah ya kemampuan pembayaran dari perusahaan tersebut, keuangan mereka disimpan di bank di Singapura. Sehingga ini menjadi dasar dari pembiayaan kredit M2 bank-bank di Singapura. Itulah sebabnya kenapa di Indonesia itu kering likuiditas, tetapi banyak kekayaan orang Indonesia disimpan di Singapura.